tapi diberitakan Anies diundang G20. Dengan Anies bicara di sini, Anies berkomentar sebuah kehormatan diundang itu sudah salah. Harusnya yang jelas dong, saya pernah mendaftarkan, akhirnya diterima diundang. Itu yang jelas. Kalau diundang itu seperti nggak mendaftarkan, mendaftar baru diundang. Ini bukan diundang dia Pak, diseleksi ya Pak datang. Nggak beda lah dengan yang lain-lainnya. Kayak orang mau ke dokter lah, habis daftar dipanggil. Tapi heroik orang, akhirnya Pak malu sendiri kan, nggak ada apa-apanya. Dan saya lihat di situ ada kepentingan Dubes Amerika mengundang Anies. Di sini kita harus tahu siapa Anies itu yang sebenarnya. Kalau boleh saya simpulkan, tidak mungkin orang itu mengundang seseorang kalau nggak ada tujuannya tertentu, apalagi Dubes negara Amerika. Di sini saya bisa simpulkan apa? Anies inilah nanti akan jadi boneka Amerika. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Karena begini, Anies ini orang biasa, nggak mungkin bisa duduk di G20 yang itu acara sudah terdaftar, terkontrol, terseleksi, yang ada kaitannya dengan negara yang ikut G20 itu. Lah Anies ini siapa? Bukan siapa-siapa lagi. Mungkin kalau masuk diusir. Kenapa? Dia sebagai rakyat biasa, nggak punya identitas melekat sebagai mewakili negara, nggak ada. Terjadilah rame pemberitaan Anies diundang G20 semua. Saya menunggu aja. Lama-kelamaan sudah mereka sakau dengan kebanggaan, wah ini pemimpin gue nih, G20 datang ini. Ternyata itu palsu. Anies mendaftarkan diri kepada suatu lembaga di luar G20. Jadi di setiap G20 itu ada lembaga-lembaga membuat panggung sendiri untuk mencari input atau apapun, atau mungkin dasar-dasar lah, bahan-bahan untuk nanti disimpulkan. Lah ada di situ Bloomberg ini mengadakan acara itu, dan itu bukan hanya Anies. Jadi jangan diklaim ini Anies ini sebagai pendekar atau orang cerdas, enggak. Ada Pak Ridwan Kamil, ada berapa kiai, malah ada banyak orang. Jadi mengambil dari tokoh-tokoh yang dianggap orang-orang yang masih bisa ngasih input. Duduklah Anies di situ dengan gayanya lah, biasa lah bahasa Inggris. Apa sih bahasa Inggris lagi? Saya ini kadang-kadang bingung. Lihat tuh Xi Jinping, tetap dia negara besar, dia singa, sekalipun dia nggak berbahasa Inggris, dia pakai bahasa Cina, dia tetap menjaga nasionalismenya. Jadi bahasa itu alat, bukan ilmu. Kemarin kita menyaksikan saat acara G20, ya acara itu memang hebatlah, dilihat oleh seluruh penjuru dunia. Ternyata ada yang ambil kesempatan dalam kesempitan untuk menonjolkan dirinya. G20 ya acara itu emang hebat lah, dilihat oleh seluruh penjuru dunia. Ternyata ada yang ambil kesempatan dalam kesempitan untuk menonjolkan dirinya karena ambisinya. Dia adalah Anies, mantan gubernur yang gagal lah menurut saya. Dia sudah jadi orang biasa lagi saat ini. Dia bukan orang penting lagi untuk Indonesia karena dia sudah nggak punya jabatan apapun. Tapi melihat trik-triknya Anies ini emang kalau boleh saya lihat ya licik lah. Liciknya tuh kadang-kadang begini. Ada orang itu bisa tersesat gara-gara saya karena saya nggak jujur. Nah di sini saya lihat Anies rame dibicarakan, kubunya Anies tuh begitu bangga Anies memberitakan diundang G20. Sejak awal saya sudah tak percaya, sekalipun saya belum tahu berita yang sebenarnya. Karena ambisinya, dia adalah Anies, mantan gubernur yang gagal. Menurut saya sudah jadi orang biasa. Lagi saat ini, dia bukan orang-orang penting lagi. Antitesa Jokowi. Jokowi ke A, dia mau ke B. Tapi ya karena Anies lagi itulah muka tembok, datang ke Gibran. Kalau dia punya sikap ide yang bagus, dia nggak perlu ke Gibran dong. Gentleman dong. Kita harus punya prinsip. Kalau saya nggak cocok sama Jokowi, ya saya nggak ingin dekat orang-orang yang Jokowi. Oh, saya untuk cari suara, berarti saya tuh munafik. Mau dekat melawan saya hanya untuk cari suara, itu namanya orang munafik. Dan ini nggak baik untuk jadi pemimpin. Kenapa? Nggak punya kepribadian. Seorang Gibran yang menerima aja dia sebagai pemimpin di Solo, wali kota. Masa orang datang diusir? Dia terima. Tapi saya yakin batinnya Gibran dalam, alah lu ngapain sih lu di sini? Lu kan lawan bapak gue.
Kenapa dibilang begitu lawan Bapak? Semua kubunya Anies itu kerjaannya, kampanyenya. Ini hari dalam HP saya itu masuk ada 5 nomor luar negeri, kodenya +65 kalau nggak salah Singapura. Isinya kampanye Anies apa? Di situ ada menggunakan politisasi agama, ingin menjadikan negeri ini fanatik agama Islam. Jadi dia ingin mengkapitalisasi, ingin apa ya? Mencari hal-hal yang untuk orang sentimen agama dan nanti apa? Pilih Anies yang berilmu, pilih Anies yang Islami. Dibanggakan ilmunya Anies siapa? Karena dia sudah tidak punya jabatan apapun. Tapi melihat trik-triknya ini sih emang kalau boleh saya lihat ya licik lah. Liciknya itu kadang-kadang begini. Ada orang itu bisa tersesat gara-gara saya, karena saya nggak jujur. Nah di sini saya lihat Anies dibicarakan kubunya. Anies itu begitu bangga. Lihat si Jinping Puja tadi, dia tetap dengan bahasa dia tetap terhormat. Alhamdulillah Jokowi dengan berusaha masih bisa mengimbangi bahasa Inggris dan bagus. Di situ Anies duduk dengan gayanya. Padahal yang nonton itu waktu Anies bicara nggak lebih dari 10 orang. Itu apa ya? Hanya kayak orang mau ke dokter kontrol, ditanya gini. Ada depan batapan ada keluar. Tapi diberitakan Anies diundang G20. Dengan Anies bicara di sini, Anies berkomentar sebuah kehormatan diundang itu sudah salah. Harusnya yang jelas dong, saya pernah mendaftarkan, akhirnya diterima diundang. Itu yang jelas. Kalau diundang itu seperti nggak mendaftarkan, mendaftar baru diundang. Ini bukan diundang dia Pak, diseleksi ya Pak datang. Nggak beda lah dengan yang lain-lainnya. Kayak orang mau ke dokter lah, habis daftar dipanggil. Tapi heroik orang, akhirnya Pak malu sendiri kan, nggak ada apa-apanya. Dan saya lihat di situ ada kepentingan Dubes Amerika mengundang Anies. Di sini kita harus tahu siapa Anies itu yang sebenarnya. Kalau boleh saya simpulkan, tidak mungkin orang itu mengundang seseorang kalau nggak ada tujuannya tertentu, apalagi Dubes negara Amerika. Di sini saya bisa simpul apa? Anies inilah nanti akan jadi boneka Amerika. Ini berbahaya. Terus ada lagi berita lagi di Solo bertemu dengan Gibran. Kalau saya sih malu lah jadi Anies mau ketemu Gibran. Kenapa? Selama ini apa? Antitesa bapaknya. Anies memberitakan diundang ke G20. Sejak awal saya sudah tidak percaya sekalipun. Saya belum tahu berita yang sebenarnya. Saya nggak melihat Anies itu berilmu. Apa sih ilmunya? Tidak ada sesuatu hal yang dibuat oleh Anies yang hebat. Kalau cuma bahasa Inggris, ya usah dibanggain lah. Yang sering saya bilang tadi, orang gila di Amerika juga lancar bahasa Inggris. Jadi itu bukan kehebatan lah bagi saya. Nah, datanglah dia ke Gibran itu. Untuk apa? Saya tahu dia mau pencitraan, tapi dengan cara yang licik. Dan saya yakin, orang Jawa Tengah tidak ada yang memilih Anies. Paling yang memilih Anies ya, maaf lah, kubu-kubu kadrun itulah. PKS. Itu pun kalau Anies dicapreskan. Tapi ini masih belum tentu Anies dicapreskan. Karena partai pun juga Nasdem ataupun PKS atau Demokrat, dia nggak mau dompleng kepada orang yang pasti kalah. Mau oposisi lagi PKS. Masih kemungkinan ini pecah, dan saya sih kemungkinan juga Nasdem belum tentu. Indonesia tanah air beta pusat